Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, atau selamat malam, Bapak dan halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Agnes Felicia dengan NIM 225530105 dari kelas 3TIA dengan dosen pengampu dan AIL yaitu Bapak Fikri Hafiz Imani Skom MTRkom dan Bapak Irgi Yoga Pangestu STRkom. Di video ini saya akan menjelaskan terkait pemrograman mobile, dari sejarahnya, perkembangannya, kemudian bahas pemrograman apa yang kita gunakan, kemudian bagaimana sih cara instalasi aplikasi yang akan kita gunakan nantinya. Berikut adalah perkenalan diri saya, sesuai dengan yang perkenalan diri saya tadi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Agnes Felicia. Nah, sebelum kita memasuki sejarah perkembangan dan evolusi terkait mobile programming, alangkah baiknya kita menjelaskan terlebih dahulu terkait grafik pengguna mobile. Bisa dilihat bahwasanya pada scroll yang saya lakukan, panah yang saya lakukan, Indonesia menempati grafik pengguna mobile terbesar nomor 5 di Indonesia yang mencapai sekitar 7,5 miliar. Dari yang hasil saya lakukan survei sebelumnya. Nah, ada nih perbedaan antara mobile device dan mobile application. Nah, mobile device ini adalah perangkat mobilenya yang nanti akan kita gunakan untuk menginstal aplikasi dan lain sebagainya. Seperti kayak iPad, kemudian HP yang kita gunain, mungkin ada Samsung, Xiaomi, iPhone, dan lain sebagainya. Sedangkan mobile application adalah aplikasi atau software yang kita gunakan untuk menggunakan sesuatu. Nah, kemudian untuk mobile programming. Nah, mobile programming inilah yang kita gunain untuk mengembangkan suatu aplikasi dengan kode-kode yang kita gunakan nantinya. Nah, memasuki sejarah dan evolusi pemrograman mobile. Nah, kita tahu nih bahwasannya seperti yang dilakukan, misalnya mobile operation system atau sistem operasi mobile itu software utama yang melakukan manajemen dan mengontrol terhadap hardware atau perangkat lunak secara langsung, serta software lainnya sehingga software lainnya tersebut dapat bekerja. Kemudian mobile operating system akan bertanggung jawab dalam mengoperasikan berbagai fungsi dan fitur yang tersedia dalam perangkat ponsel tersebut, seperti keyboard, email, text message, atau sinkronisasi dengan aplikasi dan perangkat lainnya untuk mengatur fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut. Kita tahu bahwasanya sistem operasi pada mobile itu seiring berkembangnya waktu, itu ada yang pertama mungkin ada Symbian OS, Windows Mobile, Mobile Linux, BlackBerry OS, iOS, dan Android. Nah, perangkat pada mobile yang paling populer sekarang itu adalah iOS dan Android. Mengapa sih ada sedemikian rupa? Nah, ini akan dijelaskan. Nah, bahasanya pemrograman mobile adalah pembuatan aplikasi yang berjalan pada perangkat yang bergerak seperti HP atau tablet yang biasanya kita sering jumpai. Aplikasi mobile tentu dikembangkan untuk platform tertentu, seperti yang sering kita gunakan itu aplikasi Gojek, Tokopedia, dan lain sebagainya. Itu kan dari hasil pengembangan mobile programming. Kemudian seperti yang saya katakan sebelumnya, platform yang paling populer saat ini adalah iOS dan Android. Contoh platform yang lainnya adalah Windows Phone. Nah, dapat dilihat sejarah perkembang yang terkena pada material kali ini yang kita gunain adalah Android, bukanlah iOS. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih detail terkait bagaimana sih pengguna Android tersebut yang kita gunain nanti untuk pengembangan aplikasi mobile. Yang pertama itu Android, di mana sejarah perkembangannya Google telah bekerja sama nih dengan Android pada Juli 2005. Namun para pendiri Android Inc. ini Incorporate saat itu banyak menganggap fungsi Android hanyalah sebagai perangkat lunak yang ada nih pada telepon seluler. Jadi sejak saat itu ya isu muncullah di mana-mana bahwasanya Google hendak memasuki pasar telepon seluler atau perangkat mobile dengan OS Android. Sekitar September 2007, sebuah studi melaporkan bahwa Google mengajukan hak paten aplikasi telepon seluler. Jadi akhirnya Google mengenalkan Nexus One, salah satu jenis telepon pintar GSM yang menggunakan Android pada sistem operasi ya. Oleh karena itu, telepon seluler ini diproduksilah oleh HTC Corporation dan tersedia di pasaran pada 5 Januari 2010.
Kemudian di tanggal 9 Desember 2008 ini diumumkan sebagai anggota baru yang bergabung dalam program kerja Android ini. Atheros Communication diproduksi oleh Asus Tech Computation Incorporated, Bell Ltd, SoftBank, Sony Ericsson, Toshiba Corp, and Vodafone Group PLC. Kemudian selain daripada itu, pembentukannya yang Open Handset Alliance OHA itu mengumumkan produk perdana mereka nih, Android, perangkat yang bergerak di bidang mobile yang merupakan modifikasi kernel Linux versi 2.6. Kemudian Android dirilis setelah dilakukan berbagai pembaharuan berupa perbaikan bug dibagi atau penambahan fitur-fitur baru lainnya. Kemudian telepon pertama inilah yang memakai sistem operasi Android adalah HTC Dream yang dirilis pada 22 Oktober 2008. Ini sejarah-sejarahnya perlu kita ketahui untuk wawasan kita. Nah, untuk framework pengembangan aplikasi mobile yang saya gunakan itu ada framework natif. Itu bukan maksudnya framework natif, tapi framework jenis natif itu kayak Android SDK, iOS SDK, kemudian Windows Phone SDK, framework multi-platform, Accelerator atau Titanium. Kemudian ada framework WebView itu PhoneGap. Nah, untuk yang paling sering kita gunakan itu framework natif di bagian Android SDK. Nah, SDK ini merupakan kit pengembangan perangkat lunak yang dia biasanya seperangkat komponen yang sudah ada debugging, kemudian compiler yang ada di sebuah pengembangan aplikasi mobile khususnya untuk membuat platform. Nah, Android SDK ini yang akan kita gunain nantinya. Nah, untuk revolusi Android, pastinya kita tahu dong seiring perkembangannya waktu, sekarang pun sudah ada Android 14. Dari Android 1 hingga ke Android 14. Mana yang 1, kemudian versi 1.5 itu seperti cupcake, kemudian 1.6 itu bentuknya donat, versi 2 eclair, dan hingga ke versi 14-nya. Nah, pada pengembangan aplikasi mobile pastinya kita harus menggunakan bahasa pemrograman dong. Bahasa pemrograman yang paling populer sekarang itu Kotlin dibanding Java. Nah, untuk material kali ini pun kami menggunakan Kotlin sebagai bahasa pemrograman untuk mengembangkan aplikasi mobile nantinya. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan Kotlin dan Java? Karena pada umumnya mayoritas developer lebih menyukai menggunakan bahasa pemrograman Kotlin daripada Java. Karena ini Kotlin itu lebih modern dan dianggap sebagai penyempurnaan dari Java. Kotlin ini lebih modern dan dirancang untuk mengatasi kekurangannya Java, ya kan? Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya dia lebih ke penyempurnaan. Nah, beberapa kelebihannya itu kayak seperti kodenya lebih ringkas, fitur null, safety, dan coroutines untuk menangani asynchronous task dengan lebih mudah. Kemudian Java lebih tua, lebih verbose, dan kurang efisien dalam menangani beberapa fitur model seperti null safety. Nah, inilah kita akan memasuki tahap penginstalan, di mana sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu bahwasanya software yang akan kita gunain untuk pengembangan aplikasi mobile ini adalah Android Studio dengan lambang koala yang seperti dicantumin pada gambar tersebut, di mana yang kita gunain sekarang ada versi 2024 1.2. Nah, Android Studio yang versi koala ini itu adalah Integrated Development Environment atau IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android dan juga memudahkan pratinjau widget. Jadi Android Studio ini merupakan salah satu pengembang aplikasi mobile versi Android yang umum digunain saat sekarang atau lebih populer. Android Studio. Kalau iOS biasanya menggunakan Swift dan aplikasi pengembang lainnya. Nah, di sini kita bisa mencari dengan penulisan Android Studio Koala versi 2024. Nah, ini dia akan muncul. Kita tinggal klik bagian sini, update fitur. Kemudian kita pilih bar yang bagian download. Kemudian pastikan teman-teman semuanya mengklik download update fitur Koala Android Studio tersebut. Kemudian diklik. Bahwasanya setiap dari apa yang kita ingin download terdapat persyaratan dan ketentuan.
dimana kita harus menyetujui terlebih dahulu persyaratan dan ketentuan yang ada. Pada bagian ini saya telah membaca dan menyetujui persyaratan dan ketentuan di atas. Kita checklist, baru button dari download Android Studio Koala fitur drop ini bisa kita klik. Kita tinggal menunggu hasil berikutnya setelah 1,1 GB. Android Studio 2024 telah berhasil di-download. Kemudian kita klik Welcome to Android Studio Setup. Kemudian kita klik Next to continue untuk memulai penyetingannya. Kemudian kita next. Untuk Android Studio tersebut, tempat penginstalannya berada di folder C di bagian program files Android dan Android Studio. Di dalamnya di folder Android Studio di bagian program files. Kita pilih Android Studio. Install. Kita menunggu proses installing untuk ekstraknya terlebih dahulu hingga selesai. Kita bisa melihat detail dari hasil ekstraknya itu seperti apa saja dari awal hingga akhir. Setelah selesai, telah menampilkan kalimat completed, maka kita next, dan kita finish, dan don't forget to checklist di Start Android Studio and click Finish. Dan Android Studio telah terbuka. Pada bagian Improve Android Studio, kita pilih Don't Send. Welcome, dan telah berhasil. Ini adalah titik awal kita akan melakukan pemrograman nantinya untuk mobile kita next. Kemudian kita pilih bagian standar. Ini ada berbagai current setting pengaturan saat ini yang ada pada Android Studio tersebut. Nah, pada bagian license agreement, persetujuan lisensi, pada Android SDK license kita pilih accept. Kemudian pada bagian Intel Android Extra license kita pilih accept juga, sehingga button finish-nya diaktifkan. Kemudian kita klik finish. Nah, kita mulai mendownload hingga selesai. Pada tahap download pada bagian komponen ini mungkin memiliki durasi yang cukup panjang, jadi diharapkan kita menunggu hingga selesai. Jadi jangan klik tombol cancel. Kita menunggu hingga hasil download komponennya selesai. Setelah selesai download komponennya, maka akan diarahkan pada Android Virtual Device telah berhasil dibuat. Kemudian kita klik finish. Nah, telah diarahkan pada Welcome to Android Studio. Artinya Android Studio telah bisa kita gunain untuk membuat project. Kita klik New Project. Nah, sebelum kita klik New Project, pada bagian project ini bisa kita gunain untuk membuat project baru atau project yang telah ada. New Project untuk membuat project yang baru, kemudian Open ini bisa kita gunain untuk mengambil dari project-project yang ada sebelumnya. Kemudian Get from VCS, kita dapatkan dari VCS dan lain sebagainya. Bisa ada More Action dari SDK Manager, Virtual Device Manager, Profile or Debug APK atau Import and Android Code Sample. Kemudian Customize, penampilan yang kita inginkan itu seperti apa, plugins-nya, kemudian pembelajarannya itu seperti apa. Kemudian kita New Project, terdapat template-nya kita bisa memilih font and tablet atau Wear OS, television atau automotive.
Di sini saya memilih font and tablet karena nantinya akan diarahkan pada font. Sebelumnya kita memilih empty views activities untuk membuat project yang benar-benar baru untuk view activities sehingga bisa ditampilkan juga. Kemudian kita next. Di sini saya ibaratkan dengan gulaku. Nah, sebelumnya untuk save location-nya saya save di bagian folder saya sendiri sehingga saya lebih memudahkan saya untuk mengingatnya. Folder D. Kemudian di sini saya membuat folder D-nya, saya membuat folder baru dengan nama Agnes Felicia JATIA Mobile Programming. Oke, telah menampilkan di bagian sini, kemudian kita Oke, bahasa yang kita gunain seperti yang tadi telah dijelaskan pada sejarah dan perkembangannya, kita menggunakan Kotlin karena Kotlin lebih memudahkan kita. Kemudian API yang biasa yang kita gunain berbagai versi. API 8. Kemudian kita finish minimum SDK. Kita tunggu hingga downloading platformnya selesai. Setelah selesai, kita klik finish. Nah, kita telah diarahkan pada folder gulaku tersebut. Pastikan, kemudian kita pilih cancel saja. Kemudian kita pastikan pada Gradle building dilakukan hingga selesai. Nah, Gradle ini adalah program yang digunakan secara khusus untuk membuild program kita secara otomatis. Nah, pada bagian bisa kita lihat pada bagian ini project. Nah, untuk memudahkan kita dalam melakukan pemrograman seperti yang ada pada tampilan tersebut, kita biasanya memilih Android. Pemilihan Android kita harus menunggu hingga Gradle building-nya selesai. Dikarenakan jika kita memilih Android, pada folder-foldernya lebih diarahkan sedikit. Biasanya pada developer lebih melihat banyak folder yang tersedia sehingga membingungkan kita dalam pembuatan program. Nah, untuk memudahkan kita harus menunggu Gradle-nya hingga selesai, sehingga jika kita memilih bagian Android, maka akan dikhususkan tersendiri untuk pembuatan programnya di Android itu. Dan bisa kita lihat pada activity, install new, misalnya kita bisa melihat kodenya, kode secara utuh. Kemudian apabila kita telah mendownload emulator, bisa dilihat pada bagian screen tersebut atau menambahkan gambar nanti. Kemudian pada bagian ini masih dalam bentuk activity main XML. Biasanya kita sering diarahkan pada bagian activity main XML terlebih dahulu, kemudian ada main activity. Kita menunggu hingga proses Gradle-nya selesai. Pada bagian project bisa kita klik sehingga projectnya hanya menampilkan kode, atau kita ingin juga menampilkan folder-folder apa saja yang bisa kita perkecil dengan menggeser di antara folder dan kode program. Kita geser untuk memudahkan kita. Kemudian pada bagian More Tools window dapat commit, kita memilih bookmark, atau kita ingin mencari sesuatu yang kita inginkan, kemudian bisa kita running, debug, structure, service,
profiler, app inspection, app links assistant, coverage, device explorer, hierarchy, and to do. Kita menunggu hingga selesai. Kita bisa melihat juga pada bagian setting, kita bisa memilih temnya apakah ingin terang atau ingin gelap. Di sini saya lebih prefer ke gelap. Sini pada bagian tab sebelah kanan kita bisa memilih notifikasi yang ada pada aplikasi Android Studio itu sendiri, kemudian Gradle yang masih dalam proses building, kemudian device manager. Nah, device manager ini merupakan emulator. Emulator ini merupakan perangkat SDK yang cukup berat. Semisalnya dari teman-teman yang memiliki memori laptop lebih besar, bisa lakukan emulator langsung pada laptop. Apabila tidak bisa, kita bisa menggunakan kabel yang dimana pada kabel nanti akan disambungkan kepada mobile phone. Nah, nanti aplikasi yang kita kembangkan akan ditampilkan ke aplikasi handphone kita, atau bisa saja dari aplikasi handphone kita diarahkan ke virtual device ke laptop kita. Setelah selesai, maka secara otomatis akan diarahkan kepada Android. Nah, bisa dibandingkan pada Android langsung diarahkan ke app-nya saja, langsung kepada bagian kode yang akan kita kembangkan pada Android tersebut. Nah, untuk menampilkan tampilan dari coding tersebut, kita bisa di sini saya mencoba nantinya menggunakan emulator yang pada bagian laptop. Kita bisa mengklik add a new device, create virtual device. Nah, di sini kita memilih phone, Pixel phone. Nah, coba kita next. Bagian upside down, sini menampilkan SDK Component Installer untuk upside down API 34 Pixel phone. Kita menunggu hingga proses downloadnya selesai. Setelah selesai, kemudian kita klik finish. Sini kita bisa menggunakan, kemudian kita next. Kita arahkan ke mode portrait, ke finish. Kemudian coba kita show advance. Sini udah pas, kemudian kita klik finish. Kita mencoba pada Pixel Fold API 34, kita klik play. Dan kita menunggu hingga hasil runningnya selesai. Pastikan di starting AVD-nya selesai. Kita connecting to the emulator. Kita lagi starting up. Nah, untuk membuat emulatornya kita bisa pada bagian device manager. Kemudian untuk running device-nya kita bisa klik di bawah device manager-nya. Kita klik saja. Pada bagian ini saya rotate left. Ini bisa digunain. Baiklah, setelah selesai kita merunning app-nya, kemudian pada running device yang telah kita create tadi akan menampilkan hasil dari codingan yang telah dibuat pada kode program yang telah ada sebelumnya. Pada bagian ini kita melihat ada tulisan Hello World, itu dari penulisan Android text Hello World. Jika kita menggantinya menjadi misalnya Hello Agnes, ini kita bisa juga melihat pada terminal apakah yang dijalankan telah ada mengandung error atau debugging dan lain sebagainya. Kemudian Hello Agnes. Kemudian pada bagian layout kita bisa memilih apakah layoutnya sudah pas seperti yang ada pada bagian pemilihan layout. Di sini kita bisa memilih pada icon split. Sehingga jika kita memilih icon split, maka akan menampilkan layout
yang nantinya akan ditampilkan pada virtual device tersebut. Apakah kita ingin memilih untuk membesarkan atau lain sebagainya. Di sini saya memilih warna putih. Jika teman-teman ingin memilih warna hijau, maka nanti pada running device-nya akan menampilkan warna hijau. Di sini saya memilih warna putih sehingga tulisan saya bisa ditampilkan dengan jelas. Kita juga bisa memilih teksnya yang kita inginkan, kemudian button atau widget, layout, containers, helper, Google, dan legacy. Di sini kita bisa memilih warna palette yang kita inginkan. Kemudian pada Hello Agnes saya mencoba running kembali. Dan kita running. Mencoba running, kita menunggu hingga Gradle buildingnya selesai. Gradle build runningnya selesai. Saya mencoba untuk rerun app-nya lagi. Kita tunggu hingga selesai. Kita install successfully finish. Akan menampilkan pada bagian emulator. Nah, telah ditampilkan Hello Agnes pada running device tersebut. Jika teman-teman ingin mengganti, bisa kita ganti pada bagian Android text, atau dari teman-teman ingin mengganti warna dan lain sebagainya, bisa dilakukan. Kemudian untuk sebelumnya pada bagian awal kita bisa menggunakan di main activity. Kemudian untuk membuat kode-kodenya kita bisa pada activity main.xml tersebut. Sekian, terima kasih dari penjelasan Agnes. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya memahami sebenarnya apa sih sejarah atau perkembangan evolusi dari Android, kemudian mobile programming, kemudian bahasa yang digunakan seperti apa, kemudian cara penginstalan Android Studio-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dari saya, terima kasih Bapak, dan terima kasih teman-teman semuanya.